Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ada sesuatu yang bisa dijalankan yang nanti saya sampaikan ya, yang itu bisa digunakan untuk mencapai keberlimpahan. Nah, ini teman-teman bisa pelajari dan teman-teman nanti ikuti step-stepnya bagaimana. Nah, sesuatu ini apa sih? Sebenarnya yang kita bahas di sini adalah hal yang itu bisa kita jalankan, bisa kita kerjakan di rumah, dan itu bisa kita jadikan sebagai rutinitas ya. Mungkin setiap hari, mungkin setiap minggu, ataupun sesuaikan dengan waktu teman-teman senggangnya kapan. Nah, itu bisa teman-teman jalankan. Namun kembali lagi ya, saya ingatkan yang namanya law of attraction itu melalui proses dan bukan sesuatu yang instan. Ya mungkin ada ya 1-2 orang yang itu mendapatkan keberlimpahan atau mendapatkan sesuatu yang diinginkannya itu tiba-tiba dapat. Gak perlu nunggu waktu yang lama. Nah, itu bisa terjadi juga dan saya berharap hal seperti itu bisa terjadi kepada teman-teman. Kita langsung mulai aja ya. Meditasi visualisasi. Duduklah di tempat yang tenang, tutup mata, dan bayangkan diri Anda dalam keadaan finansial yang diinginkan. Rasakan emosi kebahagiaan, kepuasan, dan keberlimpahan seolah-olah itu sudah terjadi. Lalu, meditasi pernapasan. Fokus pada pernapasan untuk menenangkan pikiran dan membuka diri terhadap energi positif dan ide-ide kreatif yang bisa membantu dalam mencapai tujuan keuangan. Karena di channel ini kita membahasnya tentang keuangan, jadi segala hal yang kita lakukan tujuannya adalah uang. Namun gak menutup kemungkinan ini juga bisa dilakukan untuk ya mungkin aspek-aspek lain ya. Dan teman-teman bisa kembangkan sendiri ya untuk apa teman-teman gunakan metode-metode yang saya sampaikan, bukan untuk uang aja. Atau mungkin teman-teman nih ya uangnya udah banyak nih, uangnya ibaratnya gak berseri lagi saking banyaknya. Nah, itu bisa digunakan untuk aspek lain, mungkin keharmonisan, mungkin ya hal-hal yang itu tentu saja bersifat positif untuk kehidupan teman-teman. Nah, dalam meditasi sendiri teman-teman gak harus duduk bersila dan melakukan ritual-ritual yang segala macamnya, tapi teman-teman bisa mungkin sambil bersandar, sambil berbaring, sambil berjalan mungkin. Itu teman-teman bisa melakukannya. Pertama, Anda bisa lakukan dengan pernapasan dulu, bikin diri Anda tenang. Terus habis itu teman-teman bisa lakukan visualisasi ya. Buat segala sesuatu yang teman-teman inginkan seolah-olah itu udah terjadi. Semua itu udah menjadi sebuah realita, sudah menjadi kehidupan teman-teman. Nah, dari situ pikiran bawah sadar kita itu akan mengirimkan sinyal yang dianggap sesuatu yang udah nyata. Ketika kita udah melakukan seperti itu, maka apa? Kita akan dikirimkan hal yang serupa karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi teman-teman gak perlu khawatir ya. Ketika teman-teman nanti berpikiran, wah kok mesti begini, mesti begitu, sedangkan keadaanku nggak sesuai dengan apa yang kugambarkan. Jangan dipikirkan kondisi yang dialami saat ini, namun ciptakan kondisi di masa depan maunya seperti apa. Buat itu semua seolah-olah terjadi, dan itu adalah sebuah kenyataan dalam pikiran Anda. Jangan nanti terpotong oleh logika kita. Jadi ketika logika ini, wah kamu nih berkhayal, kamu nih begini, begitu, ataupun nanti ada masukan-masukan dari luar yang itu sebenarnya nggak kita butuhkan, tapi itu dominan masuk kepada diri kita sering mendengarnya, kita sering melihatnya, atau bahkan kita menjadi bahan ejekan karena orang di sekitar kita menganggap bahwa impian kita terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. Padahal nggak seperti itu. Padahal sebenarnya adalah kita menciptakan masa depan. Nah, masa depan ini tercipta dari sebuah pikiran. Pikiran itu bagaimana sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Kita wajib berpikir untuk hal-hal yang kita inginkan saja. Jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan, jangan ada kekhawatiran, dan hal-hal yang memang itu kita nggak perlukan. Ketika itu semua kita libatkan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan sebenarnya, karena kita udah melibatkan perasaan kita. Nah, perasaan kita ini justru yang akan memicu semua itu akan cepat terjadi. Jadi kita perlu hati-hati dan kita perlu waspada juga dengan apa yang menjadi pikiran kita. Dan kita lanjut ya. Nah, yang ini adalah sesuatu yang unik banget, sesuatu yang ya mungkin Anda belum pernah mendengarnya. Anda baru di sini mendapatkan cara seperti ini. Yaitu apa? Menulis surat untuk diri sendiri. Tulis surat kepada diri Anda di masa depan.
Gambarkan secara rinci kehidupan finansial Anda di masa depan, termasuk bagaimana uang mengalir ke dalam hidup Anda, apa yang Anda lakukan dengan uang tersebut, dan bagaimana perasaan Anda. Baca surat ini secara berkala untuk mengingatkan diri Anda tentang tujuan Anda. Nah, keren kan? Jadi Anda harus menulis secara spesifik. Misalkan tulis nama Anda. Siapa di situ, kalau bisa nama lengkap, alamatnya. Nah, dari situ tulislah seolah-olah Anda ini sedang mengungkapkan bagaimana kehidupan yang Anda alami di masa depan. Dan itu nanti Anda harus membacanya secara berkala, secara rutin. Ketika Anda sudah melakukan itu, ini ibaratnya seperti scripting, hanya saja modelnya yang berbeda. Mungkin Anda tulis di amplop, kalau Anda mau kirim dulu ya nggak apa-apa. Jadi dari Anda dikirim untuk Anda juga, itu nggak apa-apa. Nanti Anda baca seolah-olah itu dari diri Anda di masa depan. Gambarkan di situ perasaan Anda di masa depan itu seperti apa, berapa banyak uang Anda, terus Anda bercerita Anda tinggal di mana, Anda nanti memiliki apa saja. Jadi buat itu seolah-olah Anda dengan sahabat Anda, padahal itu Anda dengan Anda. Nah, keren banget ini. Anda harus praktekkan juga nih. Ini adalah sesuatu yang unik dan mungkin baru kali ini Anda mendengarkan metode seperti ini ya. Sekarang kita lanjut aja biar nggak kepanjangan juga. Membuat buku kesejahteraan, buku inspirasi. Buat buku berisi gambar, kutipan, dan cerita tentang kesuksesan finansial. Tambahkan juga catatan pribadi tentang tujuan dan impian keuangan Anda. Buka dan baca buku ini setiap kali Anda membutuhkan dorongan motivasi. Jadi Anda membuat mungkin clipping ya, tapi berbentuk buku. Dari situ misalkan nih Anda memasang sebuah gambar rumah. Anda buat keterangan, itu rumahnya di mana? Berapa lantai, warnanya apa, di situ siapa aja yang tinggal dan bagaimana nanti suasananya di situ. Terus misalkan nih ada lagi mungkin mobil impian Anda, tahunnya berapa, terus ya mungkin interiornya bagaimana, wanginya bagaimana, dan Anda gunakan untuk kemana saja, mungkin jalan-jalan bersama keluarga, mungkin Anda ke kantor ataupun Anda ke tempat lain yang Anda impikan dengan kendaraan tersebut. Jadi tulis di situ. Dan ingat ya, ketika menuliskan hal seperti ini jangan melibatkan logika. Kita gunakan imajinasi kita, bikin dia menggambarkan sesuatu secara liar. Nah, secara liar ini bukan sesuatu yang aneh-aneh ya, maksudnya nanti terus ngawur, bukan seperti itu, tapi Anda bisa membuatnya rumah seperti apa, berapa luasnya, Anda membeli dengan harga berapa, dan tabungan Anda berapa, lalu mobil Anda ada berapa, dan itu apa saja, sebutkan mereknya, warnanya, dan nanti siapa saja yang ada di sekitar Anda. Yang jelas, Anda harus membawa orang-orang yang selalu support kepada Anda ketika Anda mungkin sedang berada di bawah, dan jangan libatkan kondisi saat ini bagaimana. Jangan pikirkan kondisi saat ini bagaimana. Anda harus yakin dengan apa yang menjadi tujuan Anda sendiri di masa depan. Ketika Anda udah memiliki tujuan di masa depan, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu melatih mental Anda untuk menjadi mental yang kaya, bukan mental yang peminta-minta. Nah, ini nyambung dengan apa yang barusan saya sampaikan ya. Membantu orang lain, berbagi dengan orang lain. Membantu orang lain dan berbuat baik dapat meningkatkan rasa syukur dan menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup Anda. Ini bisa dalam bentuk waktu, keterampilan, ilmu, dan lain-lainnya. Biar teman-teman ini semakin mentalnya terbentuk, mentalnya terbangun, dan mentalnya menjadi mental yang kokoh. Dan tentu saja mental berkelimpahan, bukan meminta-minta. Bukan teman-teman ini jadi orang yang mudah pesimis, mudah menyerah, dan lain-lainnya. Itu adalah sesuatu yang negatif. Nah, Anda membantu orang lain itu nggak harus dengan materi ya. Anda bisa membantunya dengan tenaga mungkin. Anda bisa membantunya dengan mungkin memberikan arahan. Anda memberikan mungkin pendidikan ya, meskipun itu non formal. Apa yang menjadi pengetahuan Anda bisa ajarkan ke orang lain yang dia nanti itu memiliki basic juga yang sama seperti Anda. Meskipun mungkin bidangnya berbeda, tapi paling enggak orang itu nanti punya dasarnya dan Anda akan diingat selamanya. Dan itu sangat luar biasa banget. Simulasi pembelian, bermain peran. Bermain peran dengan membeli barang-barang yang Anda inginkan seolah-olah Anda sudah memiliki uangnya. Ini bisa dilakukan dengan menulis cek kepada diri sendiri atau berbelanja secara virtual tanpa benar-benar membeli. Anda seolah-olah order misalkan apa. Anggap aja duit Anda ini banyak banget, sesuaikan dengan kebutuhan Anda lah. Anda pengen punya tabungan berapa, Anda pengen punya duit itu berapa banyak, sesuaikan sendiri. Nah, dari situ Anda seolah-olah
Ya, dalam pikiran gambarkan aja dan rasakan bahwa Anda ini pengen membeli sesuatu atau sedang membeli sesuatu. Jangan pengen sih sebenarnya, tapi lakukan itu seolah-olah Anda membeli sesuatu, meskipun itu dalam imajinasi Anda. Jadi Anda bisa misalkan nih, wah, gue pengen beli inilah perumahan di daerah ini karena ini perumahan elit yang harganya sekian. Nah, Anda tentukan sendiri. Jangan berpikir sebaliknya ya. Wah, nanti kalau beli rumah di situ nanti pajaknya gimana, nanti begini, nanti begitu. Nah, itu jangan dipikirin. Itu adalah faktor yang tidak perlu kita libatkan ketika kita sedang menerapkan law of attraction. Biarkan aja pikiran Anda ini membuat simulasi sendiri. Jadi kayak transaksi, misalkan, wah gue pengen beli Mercy nih, gue pengen beli ini Pajero nih, gue pengen beli Mazda nih dengan seri tertentu ya, sesuaikan aja mobil impian Anda apa. Atau bahkan, wah aku mau membeli sebuah gedung nih, nanti kusewakan nih tiap lantai. Nah itu juga bisa, sesuaikan dengan kebutuhan Anda pengennya bagaimana dan itu nanti akan Anda gunakan untuk apa. Sesuaikan dengan imajinasi Anda. Kita berimajinasi nggak bayar kok ya, sama-sama gratis. Kenapa kita takut? Ya lakukan aja. Itu bisa digunakan. Nggak peduli Anda itu siapa dan Anda tinggal di mana, Anda dilahirkan oleh siapa, agama Anda apa, terus ras Anda apa. Nggak peduli. Law of attraction tidak mengenali itu. Lakukan saja apa yang menjadi tujuan Anda, meskipun Anda menciptakan dalam pikiran Anda dulu. Lalu Anda juga bisa melakukan yang namanya peneguhan melalui audio. Caranya gimana? Ya, dengarkan afirmasi. Anda usahakan membuat rekaman afirmasi positif atau dengarkan afirmasi dari sumber dari manapun atau yang pernah saya bagikan juga. Nah, dari situ Anda bisa gunakan sebelum tidur nih, sambil dengerin itu, imajinasikan dan mungkin Anda ikuti dalam hati Anda. Mungkin ada tuntunan kata apa, Anda bisa ikuti dan resapi. Rasakan itu sudah terjadi ya. Karena memang law of attraction ini kita harus memposisikan diri kita adalah orang yang memang sudah memiliki segalanya, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan. Nah, semua itu bisa kita ciptakan. Lalu juga harus diimbangi dengan energi dan gerakan. Nah, gerakan ini meliputi gerakan tubuh, melakukan aktivitas fisik seperti yoga, tari, atau latihan-latihan yang dapat membantu meningkatkan aliran energi tubuh yang juga dapat membantu menarik kekayaan. Ketika teman-teman itu yang biasa yoga, biasa mungkin relaksasi dengan metode yang gerak atau ya mungkin olahraga pagi yang itu membuat Anda bergerak, libatkan sepenuh energi ya, sepenuh tenaga Anda untuk menciptakan sebuah imajinasi bahwa Anda sudah memiliki segala hal yang Anda inginkan dengan gerakan, dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Kan itu juga termasuk olahraga juga, bisa masuk ke seni juga kalau yang bisa menari. Kalau itu dilibatkan sepenuh hati, dorongannya akan cepat dan itu akan segera tercipta dalam kehidupan sebenarnya. Anda bisa lakukan tiap hari ataupun mungkin selama 2 hari sekali juga boleh ya, pokoknya sesuaikan dengan waktu Anda sendiri. Tapi Anda ketika moodnya baru gak baik, ya jangan dipaksakan ya. Anda relax dulu, baru nanti lakukan aktivitas seperti yang saya sampaikan di sini dan sukses berkelimpahan.